Halo semuanya, perkenalkan namaku Keila Yasmin Nazara dengan NIM 124370114 dari kelompok 2 Praktikum Ilmu Ukur Tambang. Jadi teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang hal apa sih yang aku dapetin dan serta pengalaman apa sih yang aku dapetin selama aku mengikuti kegiatan ekskursi di BRIN Karangsambung. Nah, teman-teman, aku bakal ceritain dari awal kenapa aku ikut ke BRIN Karangsambung ini, ekskursi ke BRIN Karangsambung ini. Jadi untuk alasan pertama itu, alasan awal banget kenapa aku memilih untuk ikut ke BRIN Karangsambung ini adalah karena sebenarnya aku tuh penasaran banget teman-teman. Jadi gini, aku tuh nggak tahu apa-apa tentang BRIN Karangsambung, tapi aku tahu tentang Karangsambung. Nah, Karangsambung itu udah sesuatu yang lumayan familiar buat aku karena waktu aku SMA aku pernah ikut Olimpiade Geografi. Jadi mungkin untuk anak-anak yang geografi, yang anak-anak ilmu Olimpiade Geografi dan juga ilmu kebumian, Olimpiade Kebumian itu mungkin udah sangat enggak heran dan enggak asing dengan kata-kata Karangsambung. Kita tuh udah sering banget denger tentang Karangsambung, dan waktu aku SMA aku sering banget denger tentang Karangsambung, seperti dari buku, dari soal, atau dari PPT itu beberapa materi memang ada untuk membahas tentang Karangsambung ini, tentang batu-batuan dari Karangsambung ini. Tapi aku nggak pernah tahu kalau memang ternyata yang dimaksud ini tuh adalah dari BRIN Karangsambung. Nah, selain itu juga aku tuh dulu aku deket banget sama guru olimpiadeku, pembimbing olimpiadeku. Itu beliau juga pernah cerita tentang Karangsambung, bukan BRIN Karangsambung. Beliau hanya mention tentang Karangsambung karena beliau cerita dulu waktu beliau kuliah pernah mengikuti kuliah lapangan ke Karangsambung. Nah, dari cerita-cerita yang beliau bilang itu sangat-sangat membuat penasaran untuk datang ke sana secara langsung, dan alhamdulillahnya saya memiliki kesempatan di kuliah ini untuk bisa mengikuti ekskursi dari mata kuliah Genesa Bahan Galian yang dimana ini ke BRIN Karangsambung. Awalnya saya benar-benar gak tahu kalau BRIN Karangsambung itu sama dengan Karangsambung yang selama ini saya tahu gitu waktu SMA. Nah, oke, itu adalah alasan mengapa saya itu mengikuti ekskursi ke BRIN Karangsambung ini. Nah, saya akan menceritakan tentang perjalanan ya, dari awal sampai pulang lagi ke Lampung. Nah, teman-teman, waktu itu kegiatan ekskursi ini dilakukan di tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025. Nah, tanggal 17 itu adalah tanggal kita keberangkatan. Kita berangkat itu dari kampus Institut Teknologi Sumatera. Kita itu berkumpul di depan gedung C dan D FTI di ITERA. Kita berkumpul untuk berangkat. Jadi titik kumpulnya adalah di situ. Ini adalah foto waktu aku dan teman-temanku berfoto karena menunggu bis. Kita foto-foto ini di sekitar jam 4. Kalau nggak salah titik kumpul itu kalau nggak jam 3, jam 4 deh, kayak jam 3 kalau nggak salah, ingat jam 3 lebih atau jam 4, saya agak kurang ingat. Nah, ini kita foto-foto dulu di sini sambil menunggu bis, sambil menunggu dosennya juga datang. Kita berfoto-foto, lalu kita mulai gerak itu di jam 4.45. Ini mulai gerak, ada jamnya di sini. Ini kita mulai gerak di bis. Ini aku bersama temanku Ananda Fadila Mayuri, NIM 83. Kita kan duduk di sampingan. Jadi ini foto untuk kirim ke orang tua waktu itu. Itu di jam 4.45 kita baru jalan. Nah, karena perjalanan ke Karangsambung itu lumayan panjang dan lumayan lama, jadi itu tuh bener-bener jujur aja capek di jalan. Itu kita tuh dari ITERA kan jam 4.45 itu mulai gerak, dan baru sampai itu di keesokan harinya.
kalau saya tidak salah ingat itu di jam 8 atau di jam 9 pagi itu kita baru sampai. Jadi lumayan capek juga duduknya kan. Jadi bis perjalanannya benar-benar lumayan melelahkan. Tapi kita kepotong istirahat karena istirahat sebentar di kapal, jadi bisa meregangkan badan di kapal walau cuman sebentar gitu. Nah, selanjutnya tadi yang udah aku bilang juga kan, kita itu sampai itu kalau nggak salah jam 9, 8 atau 9 atau sekitar jam 9 deh. Taruh ingat, saya akan membuat itu di jam 9. Maaf kalau saya salah, tapi saya ingatnya di antara jam 8 atau jam 9. Kita tuh baru datang, rombongan bis itu kita langsung udah disambut karena memang sudah janji kan sebelumnya. Jadi kita langsung disambut oleh pihak BRIN Karangsambung. Kita disambut karena terus selanjutnya setelah disambut itu kita diperkenankan untuk mulai check in itu di jam 10 pagi kalau saya tidak salah ingat. Di jam 10, oh tidak, saya ingat, berarti kita tuh datang itu di jam 8, kita check in di jam 9, dan di jam 10 kita harus ke bawah lagi, ya itu. Jadi sekitar jam 9 itu kita check in ke dalam kamar yang akan kita tempati itu. Jadi abis itu setelah selesai check in kita langsung turun lagi, kita istirahat, mandi, terus juga ya seperti meregangkan badan lah, ya istirahat, meluruskan badan karena kan capek duduk juga kan. Nah, kita istirahat sebentar dan di jam 10 itu kita udah dipanggil lagi buat turun ke bawah untuk untuk berkumpul kembali di depan kampus BRIN itu. Kita dikumpulin untuk kayak pengarahan lah, istilahnya kita untuk menjelaskan kayak kita nih hari ini kegiatannya apa, hari ini kegiatannya kita mau kemana gitu-gitu. Kita dijelasin itu oleh Bapak Eko, kalau saya salah Pak Eko. Bapak Eko itu adalah orang dari pihak BRIN Karangsambung, seorang geologis dari pihak BRIN Karangsambung. Pak Eko memberikan penjelasan dan pengarahan di pagi itu dan menjelaskan rute hari ini tuh kita bakal kemana dan masuk ke perjalanan itu. Jadi kita karena memang kita kan hari itu mau ke stop site dan memang stop site-nya itu bener-bener nggak bisa kalau dibawa bis yang besar karena kan yang kita datang dari ITERA itu menggunakan bis yang besar. Nah itu kalau bisa kita pakai itu nggak bakal bisa karena memang untuk konturnya itu sangat berliku-liku, sangat naik turun. Jadi memang kalau untuk mobil yang besar itu tidak bisa. Jadi kita dikumpulkan dan kita dibagi ke dalam, kalau tidak salah 3 bis atau 4 bis, saya lupa, 3 bis kalau tidak salah, 3 bis untuk kita perjalanan ke stop site yang ada di hari itu. Jadi di hari itu kita ke 3 stop site. Iya, 3 stop site. Nah, di stop site yang pertama itu ada di stop site yang namanya Gunung Parang. Jadi ini adalah stop site Gunung Parang. Ini teman-teman, ini stop site Gunung Parang. Ini stop site kita yang pertama. Mungkin kurang jelas nih, seperti ini. Ini aku bersama teman-temanku di stop site Gunung Parang. Nih, bagus sekali. Lihat singkapannya. Ini sangat bagus, teman-teman. Karena warnanya beda-beda gitu, dia beda warna dalam batuannya itu. Nah, jadi saya ingat banget karena kan kita awalnya tuh dikumpulin dulu kan di situ. Kita dijelasin lah tentang pengenalan, sejarah singkat tentang BRIN, tentang kawasan itu. Jadi kawasan itu kalau saya tidak salah ingat itu tuh adalah dulu tuh sebuah dasar laut
itu tuh dulu tuh adalah sebuah perairan laut, tidak, jadi bukan daratan. Nah itu aku kemarin dijelasin, jadi kayak itu tuh sebuah dasar laut yang naik ke permukaan akibat aktivitas tektonik yang ada. Jadi batu-batunya tuh bukan kayak cuma batu-batuan tua, tapi juga batu-batuan yang tercampur. Nah serunya ini adalah karena memang di daerah tersebut memang batuannya itu bener-bener batuan yang ngacak, bener-bener acak. Batuannya tuh ibaratnya kurang jelas batuannya itu, karena batuannya memang ngacak. Karena di situ adalah sebuah kompleks melange. Untuk kompleks melange itu aku akan jelasin di stop set berikutnya, karena akan bakal lebih jelas di berikutnya ya. Nah jadi awalnya ini lanjut aja ke sesi yang pertama. Nah itu kan di situ tuh ada batuan beku kan, itu memang di situ batuan beku. Nah itu kayak aku baru tahu kayak misalnya batuan beku tuh kayak banyak banget ya jenisnya, dan kayak perbedaannya itu juga tergantung dari gimana cara dia itu terbentuk gitu, dari kecepatan dia terbentuk itu juga beda-beda. Nah kalau magma itu kan di bumi itu kayak pendinginannya lambat dan kristalnya tuh gede-gede, itu disebut batuan intrusif. Contohnya adalah batuan gabbro, dan aku bisa melihat dan memegang secara langsung batuan gabbro itu seperti apa. Waktu itu sebenarnya aku nggak ada dokumentasi untuk batuan gabbro yang aku lihat secara langsung di lapangan, tapi aku ada dokumentasi batuan gabbro yang aku lihat di kayak di museum batu kompleks Melange Lok Ulok. Itu kayak di depan BRIN gitu, ada batu-batu banyak, dan ini adalah batu gabbro yang aku lihat waktu itu. Tapi waktu aku di lapangan aku nggak ngambil dokumentasi, jadi aku ambil dokumentasi dari sini. Ini adalah batuan gabbro yang aku lihat waktu itu. Selanjutnya nah itu juga kayak aku dijelasin tentang kayak misalin gimana ya, butir kan di batu itu ada kelihatan banget tuh butiran-butiran putih sama hitam ya. Nah aku baru tahu kalau misalnya yang bagian-bagian putih itu tuh disebut plagioklas, dan batuan yang hitam itu apa namanya tapi kayak dia ada plagioklasnya gitu. Aku kurang bisa menjelaskan secara nih, pokoknya kayak dia ini ada bagian-bagiannya gitu, tapi aku kurang bisa menjelaskan karena aku takut salah juga, pemahamanku kurang bisa sampai ke sana gitu. Nah terus juga selanjutnya kan tadi itu batuan intrusif dan batuan selanjutnya ada batuan ekstrusif. Batuan ekstrusif itu adalah batuan yang kayak magma keluarnya itu ke permukaan dan membekunya itu cepat. Nah itu disebut batuan ekstrusif. Kristalnya itu dia lebih halus gitu, kayak bahkan kadang tuh kalau misalnya dari jauh itu hampir gak kelihatan kalau ada kristalnya gitu, saking halusnya si kristal batuan ekstrusif itu. Karena proses dia tuh super cepat, jadi memang nggak kelihatan gitu. Nah waktu itu terus juga dijelasin abis itu di situ juga dijelasin kayak istilah warna-warna batuan gitu, kayak misalnya kalau batuan itu semakin gelap dia semakin basah, jadi kayak ada basah tuh kalau nggak salah mafik ya, jadi dia bener-bener ada batuan yang ultra mafik kalau saya tidak ingat, kalau saya tidak salah pokoknya dia batuan yang basah banget itu ada, tapi itu kalau nggak salah dia di stop site kedua atau ketiga. Tapi di stop site pertama juga dijelaskan tentang batuan basah yang kalau dia gelap dia basah, kalau dia terang dia itu asam, dan kalau misalnya dia di tengah-tengah itu dia intermediate. Nah selanjutnya kita terus juga kan udah contoh-contoh batuannya, terus ada juga nah yang menarik yang aku tadi udah bilang ini tentang lapisan-lapisan yang ada di stop set Gunung Parang. Mana ya foto stop set Gunung Parang, stop set gunung. Nah
Menariknya di stop set Gunung Parang ini, kalau kalian lihat ini berlapis teman-teman, ini berlapis ini tuh bukan dari proses sedimentasi teman-teman, ini tuh adalah batuan beku. Tapi uniknya di sini, ini adalah salah satu keajaiban dari dunia geologi, keajaiban banget ini. Ini tuh adalah batuan beku teman-teman, ini bukan batuan bukan batuan sedimen, tapi ini adalah batuan beku. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia itu ada magmatisme, kayak bener-bener bikin mineralnya itu tersusun secara berlapis-lapis gitu. Tapi itu tuh adalah batuan beku. Saya kurang bisa menjelaskan kenapa dia kayak gitu. Tapi itu yang jelas itu adalah batuan beku dan bukan batuan sedimen. Padahal yang berlapis adalah ciri khas sedimen gitu biasanya. Nah, terus juga kita ngelihat kekar tiang kurang jelas fotonya, tapi ada kekar tiang. Ini ada foto kekar tiang. Ini kekar tiang. Di sini di stop site yang pertama di Gunung Parang itu juga ada kekar tiang gitu. Ini pokoknya sangat membuat saya foto di sana tuh sangat kagum melihat bahwa sebegitu indah ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya itu masuk ke stop site kedua, yaitu di Kalimandala. Terus udah di stop site pertama, kita tuh maju sedikit, itu kita datang ke stop site yang Kalimandala. Dan for your information teman-teman, di Kalimandala itu tuh jadi gimana ya, itu tuh kali di atas, terus di bawahnya ada sungai gede Lok Ulo. Dan di situ tuh bener-bener banyak banget penambang ilegal. Aku nggak tahu sih itu ilegal atau enggak, tapi itu kayak penambang tradisional gitu. Banyak banget masyarakat di sana tuh yang menambangin batu teman-teman. Aku juga, itu sebuah hal yang bikin aku culture shock juga, kayak kaget. Oh ada ya ternyata yang nambang, masih ada ya gitu loh penambang tradisional kayak gitu. Itu tuh bener-bener kayak, mungkin itu mata pencaharian warga di situ seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi aku cukup kaget di situ. Nah, oke lanjut, itu sedikit intermezzo. Jadi kembali ke Kalimandala. Nah, setelah ke Gunung Parang, karena kita maju dikit itu ke Kalimandala. Di situ kayak Kalimandala itu tuh didominasi sama batuan yang mineralnya mafic atau basa. Warnanya cenderung gelap, teksturnya tuh halus atau avanatik. Artinya kristalnya kecil banget. Dari hasil pengamatan kemungkinan besar adalah lava basalt teman-teman. Jadi di situ ada lava basalt. Nah, di situ juga aku ada fotonya nggak ya? Aku tuh baru tahu ada perbedaan dari kekar dan juga sesar gitu retak. Nah, kalau misalnya kekar ini ada, aku lihat ini adalah sebuah kekar teman-teman. Ini ada kekar. Ini kekar apa ya namanya, aku lupa deh. Jadi tuh, nah pokoknya aku baru tahu kalau misalnya kekar sama sesar itu sebenarnya awalnya sama, tapi kalau misalnya sesar itu adalah sebuah kekar yang sudah bergeser. Aku pikirnya tuh kayak dulu tuh kekar sama sesar tuh beda banget gitu, tapi ternyata memang awalnya tuh sama, tapi memang kalau misalnya kekar yang bergeser itu dinamakan sesar gitu. Nah di situ sih kayak, kalau misalnya awal tuh aku tuh susah untuk memahami itu, tapi kalau pas turun ke lapangan dan dijelasin secara langsung, aku langsung kayak oh berarti sebenarnya mereka tuh awalnya sama ya, pas mereka geser aja baru namanya jadi beda gitu. Nah namanya kekar gerus guys, kekar tarik lupa. Pokoknya itu yang aku tadi tunjukin itu adalah kekar gerus. Nah pokoknya kalau misal itu namanya benar sirjoin teman-teman, sirjoin itu mana ya nih, aku ini nyatet waktu ekskursi teman-teman, jadi aku sedikit baca. Jadi ini nih kekarnya itu tuh kayak ditekan gitu teman-teman, jadi membuat kekar yang kayak ini, bentukan ini itu aku tidak
ini kan ada garis-garisnya gitu ya teman-teman. Ini dinamakan sear joint. Nah, ini nih kekar gerus, ini dia ditekan. Terus kalau kekar tarik itu dia ditarik gitu. Penjelasannya enggak jelas tapi seperti itu. Jadi ini tuh dijelasin kalau ini tuh bisa aja ada deformasi kekar, sama Pak Eko jelasin kayak gitu. Nih. Terus juga di Pak Eko di sini ngejelasin tentang pilau lava. Tapi pilau lava itu kita lihat di stop set ketiga. Selanjutnya kita langsung masuk ke stop set ketiga aja karena dari buru waktu teman-teman. Oh tapi ini sedikit ini intermezzo dulu tentang pilau lava yang ada di stop set 3 di stop set untuk clear. Nah di Kalimandala ini sebenarnya juga ada pilau lava teman-teman, tapi nggak terlalu jelas, bukan yang terlalu jelas banget gitu loh. Dan for information juga di Kalimandala itu ada perbatasan antara kompleks Melange Lo Ulo sama apa ya, aku lupa satunya, pokoknya itu dia perbatasan antara kompleks Melange Lo Ulo sama ya itu sesuatu yang itu yang gabung sama stop set yang pertama itu. Stop set pertama itu nggak masuk ke kompleks Melange Lo Ulo kalau nggak salah. Jadi pokoknya perbatasan itu di Kalimandala itu. Bentar, aku masih ada fotonya tidak ya? Ya teman-teman. Jadi pokoknya kalau kalian lihat ada bagian merah, mungkin nggak bisa jelas terlihat karena aku nggak bisa nunjukin juga. Pokoknya itu adalah bagian dari kompleks Melange Lo Ulo. Nah, ini batuannya itu batuan yang sangat-sangat tua. Itu umurnya 112 juta tahun yang lalu. Itu batuannya itu batuan basah atau mafis. Nah, ada batuan yang ultra mafis dan itu ada di kompleks di Geoset 3 di Watu Kelir. Nah, cerita tentang pilau lava juga. Jadi pilau lava itu tuh kayak lava di bawah laut. Jadi dia bener-bener kayak bentuknya tuh kayak bantal, seperti bantal-bantalan dia kayak bulat gitu, tapi kayak ya seperti pilau gitu ya bentuknya. Tapi bener-bener kalau yang waktu di Kalimandala itu memang nggak kelihatan terlalu jelas, cuman waktu jelas banget itu di geosite Watu Kelir itu sangat jelas. Terus Watu Kelir, dan Watu Kelir ini adalah dan kompleks Melange Lo Ulo. Di geoset selanjutnya adalah Watu Kelir dan kompleks Melange Lo Ulo. Di sini saya bener-bener kayak otak saya tuh dibikin kayak kok bisa ya, ternyata tuh bisa loh kayak gini gitu. Saya tuh dijelasin tentang Melange. Jadi dijelasin Melange itu apa sih. Nah, sependek pengetahuan saya yang saya dapatkan, Melange itu dimana kayak batu itu tuh bener-bener yang kayak dianalogikan itu sebagai semangkok dari bubur ayam yang bener-bener yang kayak kalau kalian makan bubur ayam diaduk ya itu tuh kayak gitu. Jadi kayak batuan, ya bayangin aja kayak batuan diaduk-aduk sampai kayak yang harusnya tempatnya nggak di sini tiba-tiba di sini, yang kayak nggak masuk akal banget. Kenapa bisa sih ini di sini, itu nggak masuk akal banget. Ya itu bisa terjadi karena adanya kompleks Melange ini. Melange itu bener-bener yang kayak batuan-batuan tuh ngaduk aja jadi satu gitu. Itu bener-bener salah satu yang bikin saya kayak oh ternyata bisa loh kayak gitu tuh, kayak bener-bener mind blowing banget. Nah, dijelasin juga dan diyakini juga kalau Watu Kelir itu tuh hasil dari pemekaran tengah samudra. Kayak jadi tuh kayak nggak ngebayangin kalau misalnya ternyata di sebuah daratan sekarang itu tuh dulunya tuh adalah sebuah apa ya, penggungan tengah samudra gitu, kayak pemekaran tengah samudra. Kayak itu salah satu yang bikin aku mind blowing gitu, kayak oh my god keren banget ternyata ya gitu. Artinya dulu banget tuh kayak kalau kita flashback ratusan juta tahun yang lalu, kalau itu tuh berarti tuh semua yang aku lihat di situ itu tenggelam di bawah laut teman-teman. Jadi bener-bener yang kayak wow keren banget gitu. Terus juga di situ tuh
yang bagus banget itu ada jadi gimana, dia lampu merah gampingan itu berdampingan dengan rinjangan teman-teman. Jadi bener-bener penting gini, lampu merah gampingan, rinjangan, lampu merah gampingan, rinjangan. Jadi dia kayak gitu, bener-bener vertikal gitu. Jadi bener-bener keren banget kalau dilihat. Tapi sayangnya waktu itu tuh hujan teman-teman, jadi nggak bisa sampling banyak di situ. Sebenarnya aku ada sampling tapi aku lupa naruhnya di mana. Oh nih teman-teman. Ini teman-teman, aku ada sampling batu kecil. Ini dia, ini ya dari stop set yang pertama dari Gunung Parang. Ini kalau ini Gabruk kalau nggak salah. Dan yang ini nih dari stop set yang ketiga, ini lempung merah gampingan sama rinjangan gitu. Ini kalau ditetesin HCl dia berbuih teman-teman. Tapi memang sampling aku kecil-kecil karena memang kayak nggak kepikiran, aku baru kepikiran buat sampling itu pas udah di terakhir dan udah kayak hujan gitu, kayak aduh nyesel banget, harus jujur ya, nyesel banget sampai sekarang kenapa nggak ngambil gitu. Terus juga tadi kan oh ini fotonya, aku belum nunjukin fotonya ya teman-teman. Foto lempung merah gampingan dan rinjangan nih, ini yang aku bilang. Nah ini ada pilau lava juga teman-teman. Nah ini lempung merah gampingan dan rinjangan teman-teman, bagus banget kan, bener-bener kayak dia tuh beda warnanya, vertikal gini. Dan yang aku bilang pilau lava ini teman-teman, ini adalah pilau lava. Ini adalah pilau lava teman-teman. Ini bener-bener jelas banget bentuknya. Kalau yang di stop set kedua yang aku jelasin tadi itu dia nggak kelihatan bentuknya teman-teman. Terus juga selanjutnya kayak ini juga sih ada, kita juga bahas itu tentang eklogit. Jadi itu eklogit adalah jenis batuan metamorf yang dia tuh bisa terbentuk kalau misalnya suhunya itu bener-bener di atas 500 derajat. Jadi itu bener-bener suhu yang ekstrim banget teman-teman. Itu jadi bukan cuman sembarang batuan metamorf, tapi itu bener-bener yang batuan metamorf yang ekstrim gitu. Terus juga ada istilah metase, yaitu bongkahan-bongkahan batu yang terperangkap dalam matriks atau bisa juga disebut block in matrix. Itu banyak banget dijumpain di daerah Melange, ulok-ulok ini. Jadi itu percampuran, seperti aku bilang tadi, itu percampuran dari sejenis-jenis batuan, bener-bener kayak itu tuh prosesnya sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat wah banget. Tapi karena keterbatasan ilmu aku jadi nggak bisa menjelaskan terlalu dalam ya teman-teman. Terus juga, nah tadi aku bilang kita kan yang di stop set kedua atau di stop set kedua itu dibilang tentang batuan ultramafik. Dan aku bener-bener ngeliat batuan ultramafik yang bener-bener yang kok ultra basah. Jadi maaf teman-teman, aku tadi agak kepotong karena tadi temen aku ada minta barang. Jadi selanjutnya ada kayak misalnya tadi aku ngomongin tentang batuan ultramafik ya teman-teman. Jadi aku benar-benar ketemu batuan ultramafik yang ada di kompleks yang ketiga di Batu Kelir ini, yaitu ada serpentine. Nah di serpentine ini tuh adalah sebuah batuan yang katanya sangat ekonomis untuk ditambang katanya, karena apalagi kalau dia memiliki unsur logam tanah jarang atau rare earth element. Nah terus selanjutnya adalah kembali lagi ke tentang Melange ulo ini. Jadi tuh bener-bener di situ tuh karena memang sebuah proses geologi yang sangat kompleks, itu bener-bener bikin yang kayak gak ada loh batuan yang muda di atas, batuan tua yang di bawah, atau batuan tua ya kan ya, pokoknya intinya tuh bisa loh ngacak batuannya, bener-bener yang kayak nggak sesuai gitu, bener-bener kayak itu istilahnya bumi itu diaduk-aduk dicampur dari satu, bener-bener itu proses geologi yang sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat menakjubkan sih untukku. Terus juga terus juga dijelasin kan kenapa sih ini tuh bisa terjadi. Ternyata
karena memang ini tuh akibat dari tumbukan lempeng teman-teman. Jadi Complex Melange ini bener-bener kayak bumi diacak-acak ulang lapisan batuannya. Jadi di situ kayak merasa wow banget gitu sama dunia ini, sama bumi ini, kayak keren banget ya ternyata gitu. Terus jadi itu aja yang bisa aku jelasin. Sebenarnya ada kegiatan selanjutnya, tapi itu kegiatan memang have fun aja, jalan-jalan. Jadi kurang lebihnya ada di 3 stop site itu yang bisa aku jelaskan karena memang sudah melebihi waktu yang ditentukan.